Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bidadari merupakan wanita surga yang didesain khusus oleh Allah dengan penampilan fisik yang luar biasa indahnya. Mereka adalah wanita-wanita yang diciptakan untuk melayani dan menjadi istri para penghuni surga kelak pada hari kiamat. Mengenai bentuk indah bidadari, maka telah banyak riwayat dan pendapat yang menjelaskan baik di dalam penafsiran Al-Quran, hadis maupun pendapat-pendapat para ulama. Yang jelas, membayangkan begitu indahnya para bidadari surga, maka kenyataannya nanti mereka jauh lebih indah dari apa yang dibayangkan ketika telah datang hari akhir. Bahkan dalam sebuah riwayat khabar, dikisahkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam pun pernah sampai bersujud tersungkur karena pesona dari senyum bidadari di dalam surga Aden. Lalu terjadilah dialog sederhana antara malaikat Jibril alaihissalam dan bidadari itu. Kisah malaikat Jibril bersujud karena senyum bidadari dari riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengisahkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga Aden, Dia memanggil malaikat Jibril lalu memerintahkan, "Wahai malaikat Jibril, pergilah ke surga Aden dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk hamba-hambaku dan kekasih-kekasihku." Segera malaikat Jibril alaihissalam pun pergi ke surga Aden untuk memenuhi apa yang telah diperintahkan kepadanya. Sesampainya di sana, ia mencoba berkeliling untuk menemukan apa yang ia cari. Lalu muncullah seorang bidadari dari dalam istana yang ada di surga Aden. Melihat datangnya malaikat Jibril, bidadari itu tersenyum kepadanya. Tiba-tiba surga Aden bersinar terang karena gigi seri bidadari itu. Melihat surga Aden yang tiba-tiba bersinar terang, malaikat Jibril pun tersungkur dan bersujud karena mengira sinar itu berasal dari nur Allah yang maha mulia. Bidadari itu pun berkata, "Wahai malaikat yang dipercaya Allah, angkatlah kepalamu." Malaikat Jibril pun mengangkat kepalanya dan mengetahui bahwa sinar nan terang itu bukanlah sinar dari nur Allah, melainkan dari senyum bidadari tersebut. Merasa terkagum, ia pun berkata, "Maha suci zat yang telah menciptakanmu." Lalu bidadari itu pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat yang dipercaya Allah, apakah kamu tahu untuk siapa aku diciptakan?" Sedangkan malaikat Jibril pun menjawab, "Tidak." Lalu bidadari itu berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memilih dan lebih mementingkan ridho Allah daripada hawa nafsunya." Sahabat yang beriman, ini merupakan sebuah kisah yang unik dan menarik yang dapat menjadikan pelajaran, menambah keimanan, dan mendorong diri untuk senantiasa melakukan amal-amal kebaikan demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan menjadi hamba-hambanya yang akan dinikahkan dengan bidadari surga kelak di hari kiamat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian merupakan suatu hal yang mutlak akan dihadapi makhluk hidup di dunia. Kematian seseorang merupakan rahasia Allah. Namun bila telah digariskan waktunya, siapapun, kapanpun, dan dimanapun kematian akan tetap menjemput. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Namun demikian, berbekal keimanan dan ketakwaannya, seseorang bisa saja lebih peka terhadap tanda-tanda kematian yang akan mendatanginya. Sebagaimana Imam Al-Ghazali yang direwayatkan telah mengetahui tanda-tanda akan datangnya kematian, sehingga beliau pun mempersiapkan diri dalam menghadapi syakaratul maut, termasuk dengan mandi, berwudu, dan mengenakan kain kafan hingga sebatas tubuhnya, karena untuk bagian kepala beliau meminta bantuannya kakaknya yaitu Imam Ahmad. Hingga akhirnya beliau wafat ketika sang kakak mengkafani bagian wajahnya. Adapun tanda-tanda akan datangnya kematian menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut.
1. Tanda 100 hari sebelum kematian. Tanda seseorang akan meninggal di dunia ini di 100 hari sebelum ajal menjadi peringatan bagi hamba yang dikehendakinya. Karena pada dasarnya, semua umat muslim akan merasakan tanda ini. Hanya saja kemungkinan ada yang menyadari sebagai tanda kematian, namun ada pula yang mungkin mengabaikannya. Adapun tandanya lazim terjadi setelah waktu asar, di mana seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki seolah bergetar hingga menggigil. Bagi mereka yang menyadari tanda kematian ini tentu akan memanfaatkan waktu hidupnya dengan baik untuk mencari bekal yang akan dibawa mati nanti. 2. Tanda 40 hari sebelum kematian. Tanda kematian di 40 hari sebelum azal terjadi setelah waktu asar, di mana pada bagian pusar akan terasa berdenyut. Selain itu diriwayatkan pula bahwa sebelum ajal menjemput telinga terasa berdengung secara terus-menerus. 3. Tanda 7 hari sebelum kematian. Pada orang yang tengah sakit keras, pada hari ke-7 menjelang kematian selera makan justru meningkat, sehingga ingin menikmati makanan tertentu sesuai keinginannya. 4. Tanda 3 hari sebelum kematian. Lazim dirasakan adanya denyutan pada tengah dahi, nafsu makan menurun atau bahkan tidak mau makan. Mata akan terlihat memudar sehingga tidak lagi bersinar. Hidung perlahan turun, telinga terlihat layu dan telapak kaki sukar ditegakkan. 5. Tanda kelima 1 hari sebelum kematian. Sesudah waktu asyar akan terasa sebuah denyutan pada bagian ubun-ubun sebagai tanda bahwa tidak akan menemui waktu asar di esok harinya. 6. Tanda akhir saat kematian telah datang. Akan terasa dingin di bagian pusar hingga turun ke pinggang, selanjutnya menjalar naik ke bagian halkum, sehingga harus senantiasa berzikir dan mengucapkan kalimat syahadat secara terus-menerus sampai malaikat maut menghampiri dan menjemput ruh untuk kembali kepada Allah yang memilikinya. Lalu bagaimana dengan kematian mendadak yang sering terjadi di sekitar kita? Ada kalanya kita masih menjumpai saudara atau tetangga di pagi hari, namun ternyata di sore hari mereka sudah berpulang. Entah karena mengalami musibah atau bahkan dalam keadaan yang tidak sakit sedikit pun. Tentu semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kehidupan dan kemudian mewafatkan. Manusia sedikit pun tidak memiliki daya upaya untuk menghindar atau menunda terjadinya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Kematian mendadak tentu menjadi fenomena yang patut diwaspadai agar tidak menimbulkan penyesalan di alam kubur nanti. Dalam beberapa riwayat, banyaknya kematian mendadak merupakan tanda akhir zaman yang ternyata sudah sering kita temui saat ini. Sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian kapanpun ajal menjemput. Berserah diri kepada Allah dan memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan keimanan maupun ketakwaan serta akhlak yang lebih baik lagi akan menjadikan kita lebih tenang dan damai dalam menghadapi kematian. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian mendadak adalah keringanan terhadap seorang mukmin dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang-orang kafir. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat yang beriman, itulah 6 tanda kematian menurut Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.